Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali Waalaikumsalam. lagi. Kali ini kita akan berdiskusi dengan pakarnya. Isu yang akan dibahas kali ini tentu masih berhubungan dengan pandemi COVID-19, yang mana kita tahu dampaknya khususnya di bidang ekonomi itu cukup besar, ya. Jadi dari pandemi COVID-19 ini terdampak khususnya di sektor usaha, baik itu usaha rumahan maupun perusahaan besar. Akibatnya ada yang di PHK dan juga ada beberapa karyawan yang dirumahkan seperti itu. Nah, kita akan ulas eh, bagaimana bisa bangkit dan bertahan dari dampak pandemi COVID-19 ini. Kita sudah hadirkan pakarnya. Ada Bapak Dr. Sanusi Fatah SIMSI, beliau juga sebagai dosen di Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Sudah hadir di sini saat ini. Selamat malam Pak Sanusi. Ya, untuk lebih singkatnya, mari kita mulai diskusinya. Diskusi kali ini khususnya kita akan membahas tentang ekonomi. Eh, Sebelumnya Pak Sanusi mungkin bisa say hi dulu sama penonton yang ada di sini, yang Halo, nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kita mulai ya Pak ya Ya, diskusinya. baik. Kita ngobrol santai saja. Gitu. Ya, Oke, kita lihat situasi ekonomi sekarang ya. Itu memang bisa dilihat belum normal, belum stabil gitu. Kalau menurut Bapak, situasi ekonomi saat ini itu seperti apa? begini. Jadi sebelum saya jelaskan mengenai kondisi ekonomi sekarang ini, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah hubungan antara pandemi COVID-19 dengan masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak akhir tahun 2019 itu ada suatu pandemi atau wabah yang dikenal dengan nama COVID-19. Nah, COVID-19 ini menurut para ahli kesehatan itu sebenarnya sama dengan virus flu pada umumnya. Hanya saja virus COVID-19 ini itu persebarannya sangat cepat. Sehingga karena persebaran sangat cepat itu oleh para ahli kesehatan itu perlu dihentikan atau di stop, paling tidak dikurangilah eh, kecepatan penyebarannya itu, karena kalau tidak dikendalikan itu akan menimbulkan masalah kesehatan tentunya. Maka berdasarkan pandangan para ahli kesehatan itu, maka kemudian diambillah kebijakan untuk mengurangi, berusaha untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Nah, kemudian oleh para ahli virus dikatakan bahwa ini kan dia cepat berpindah. Nah, supaya dia tidak bisa berpindah itu harus diikuti beberapa langkah. Antara lain itu menjaga jarak atau social distancing atau yang sekarang disebut physical distancing. Jadi menjaga jarak antara orang itu supaya dia tidak terjangkit oleh virus itu, karena menurut ahli dia bisa berpindah itu kalau jaraknya itu kurang dari 1 meter. Jadi kita harus menjaga jarak itu dari 1 sampai 2 meter lah supaya aman tidak terkena.
Nah, jadi yang disarankan oleh para ahli kesehatan itu adalah harus menjaga jarak, kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan di luar. Jadi kalau misalnya perlu keluar rumah nggak usah di luar. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Tapi yang utama di sini adalah eh, menjaga jarak itu. Maka pemerintah kemudian itu mengeluarkan kebijakan. Nah, pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah itu adalah lockdown, atau yang ringan, yang lebih ringan sedikit adalah PSBB. Kalau lockdown kan total ya, total. Jadi total kegiatan itu yang semua dihentikan, kegiatan-kegiatannya, semua kegiatan di rumah. Apakah pekerjaan kantor, kegiatan hiburan, belajar, semuanya dikerjakan di rumah. Nah, tetapi itu kan tentu sangat berat. Oleh karena itu kemudian pemerintah mengambil yang agak ringan yang disebut dengan pembatasan berskala besar, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini sebenarnya sama, intinya itu adalah pembatasan. Nah, jadi itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Gunanya itu untuk mengurangi intensitas hubungan antara manusia itu supaya jangan sering kontak sehingga virusnya tadi itu tidak berpindah. Nah, dengan melakukan itu, ya sesuai dengan petunjuk para ahli dan juga memang sejarah juga mengatakan begitu. Jadi pengalaman masa lalu juga begitu, bahwa untuk mengatasi persebaran virus itu kalau ada wabah itu menjaga jarak. Tapi menjaga jarak ini itu bagus untuk kesehatan, artinya memang persebaran virus itu bisa dikurangi dengan adanya jaga jarak itu. Tapi dampak pada ekonomi itu ada. Artinya karena dilakukan jaga jarak, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan, katakanlah kalau di Indonesia ini adalah PSBB, maka itu kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya itu terhenti, ya kan? Coba kita lihat, misalnya yang tadinya bekerja di luar rumah karena adanya PSBB itu terpaksa dia berhenti bekerja di luar ya, terpaksa dia bekerja di rumah. Kemudian yang biasa misalnya jualan, ya misalnya pedagang ini, pedagang-pedagang kecil biasa jualan di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat terbuka umumnya, itu terpaksa berhenti. Dia sekarang tinggal di rumah. Yang biasa narik ojek, ya kan? Juga begitu. Pokoknya yang pekerjaan-pekerjaan yang semua yang biasanya dikerjakan oleh masyarakat itu di luar rumah, itu terpaksa harus berhenti. Otomatis orang-orang seperti itu, yang kerjaan seperti itu akan kehilangan pendapatan. Tapi bukan hanya orang-orang yang bekerja seperti itu yang kehilangan pendapatan, karena perusahaan-perusahaan pun itu diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya, ya kan? Jadi paling tidak itu mengurangi produksi, ya antara lain misalnya dengan membatasi masuk kerja. Jadi yang tadi yang informal atau non formal itu jelas kena, kemudian yang formal pun kena, karena yang tadinya bekerja di kantor atau di perusahaan itu terpaksa juga harus libur, ya kan, tidak masuk kantor. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan juga yang tadinya full capacity bekerja itu terpaksa juga mengurangi kegiatan usahanya, sehingga mengurangi juga kapasitas produksinya. Nah, tentu semua itu akan memberikan dampak secara ekonomi. Yang pertama tadi itu masyarakat yang secara langsung itu terkena itu sudah pasti kehilangan pendapatan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang tadinya itu bekerja, berproduksi, karena dia harus mengurangi, misalnya pegawainya nggak harus masuk semua, mungkin gantian atau oplosan atau bagaimana ya, dalam biasanya katakanlah dalam seminggu misalnya dia 6 hari masuk atau 5 hari masuk, mungkin sekarang gantian, atau kadang-kadang juga tiap hari masuk tapi waktunya itu dikurangi. Nah, sehingga itu otomatis itu akan berdampak pada kegiatan ekonomi. Jadi pertama itu
masyarakat akan banyak yang kehilangan pendapatan, ya kan? Jadi yang tadi, yang ngojek, yang bekerja informal, bahkan orang-orang yang tadinya ada lembur-lemburnya itu juga akan kehilangan, akan berkurang juga. Jadi hampir semua kalangan masyarakat, lapisan masyarakat itu akan merasakan dampak dari adanya virus corona 19 ini, COVID-19 ini. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka itu akan sangat besar dampaknya pada perekonomian. Ini kan sama dengan kalau kita itu menahan napas, ya umpama tiba-tiba kita mencium ada bau busuk misalnya kan. Nah, kemudian untuk mengatasi bau busuk itu mungkin kita menutup hidung ya, menahan napas. Sekarang masalahnya berapa lama kita bisa menahan napas itu tadi. Nah, kalau umpama ditutup terus lama, mungkin akan lebih dari 10 menit, mungkin bisa pingsan ya kan. Kalau ditahan terus, dinahan terus, bisa sampai mati kan gitu ya. Ya sama ekonomi juga gitu. Jadi ekonomi itu umpama kalau di lockdown terus, atau di PSBB terus, itu ekonominya akan semaput. Ya kan, akan bermasalah. Kenapa? Karena tadi itu orang yang tadinya bekerja normal, ada pendapatannya, perusahaan yang tadinya juga itu normal, bagus siklus usahanya. Dengan adanya COVID ini semuanya akan terpengaruh. Nah, jadi apa dampaknya? Pertama dari sisi masyarakat itu dampaknya akan menurun pendapatannya. Ya kan, kalau nggak sama sekali, ada yang hilang sama sekali tuh. Paling kurang akan menurun pendapatan. Kalau pendapatannya menurun, itu akan mengakibatkan pada daya beli juga yang menurun. Ya kan? Kalau sehari-hari atau tiap hari biasa dia bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan, mungkin kalau sekarang berkurang, maka otomatis nanti daya belinya akan berkurang. Kalau daya beli masyarakat itu berkurang, maka itu artinya kemampuannya membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu kan akan berkurang. Artinya perusahaan tadi yang menghasilkan barang dan jasa itu yang katakanlah full 100% barang produksinya itu habis terjual, kalau misalnya daya beli masyarakat normal. Dengan adanya COVID, daya beli masyarakat menurun, kemungkinan atau dipastikan ada barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu yang tidak laku. Ya enggak? Pasti ya. Jadi karena daya beli masyarakat menurun, tadinya beli 10, karena sekarang menurun daya belinya mungkin tinggal beli 5 atau 7. Artinya ada barang yang seharusnya terjual tuh nggak terjual, nggak laku. Nah, karena ada barang yang tidak laku, maka si perusahaan tadi ini pada putaran berikutnya dia akan mengurangi produksinya. Ya kan? Ya tadinya katakanlah dia menghasilkan 10. Ya kan? Tahu-tahu yang laku hanya 7. Nah, berikutnya dia mau bikin lagi 10 kan nggak mungkin. Orang yang dulu masih aja 3 kan? Nah, otomatis pada putaran berikutnya dia nanti akan kurangi produksinya. Mungkin dia hanya menghasilkan karena 7, 10 tadi tinggal 7 yang laku, masih ada 3, nggak mungkin bikin 10 lagi. Paling maksimal dia bikin 7. Nah, otomatis kalau dia mengurangi produksinya, pasti dia akan mengurangi juga mengurangi juga produksi pada putaran berikutnya. Ya kan? Karena dikurangi produksi, maka otomatis dia mengurangi nanti permintaannya terhadap modal, ya kan? Kan modal yang biasa dia pakai terpaksa dia kurangi juga. Kemudian tenaga kerja yang biasa dia pakai terpaksa dikurangi juga, ya kan? Kemudian apalagi permintaan tanahnya, mungkin dalam ekspansi usahanya dia menggunakan tanah itu akibatnya dia kurangi juga. Kemudian penggunaan skill yang selama ini digunakan juga akan berkurang. Maka ada pendapatan kan yang hilang di situ.
Yang tadinya masyarakat yang bekerja tadi itu kalau dikurangi, perusahaan harus mengurangi produksi, terpaksa dia PHK. Ya enggak? Jadi dia harus kurangi tenaga kerjanya, dia melakukan PHK. Apa PHK? Pemutusan hubungan kerja. Kenapa? Ya kan, kenapa dilakukan? Karena produksinya menurun. Kalau umpama dia tidak lakukan pemutusan hubungan kerja, berarti dia akan terbebani oleh jumlah tenaga kerja yang banyak tadi itu. Terpaksa kalau dia misalnya mengurangi produksinya pada putaran berikutnya, maka dia juga akan mengurangi tenaga kerjanya. Otomatis berarti terjadi apa? Pengangguran. Ya kalau satu perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, kalau ratusan, ribuan perusahaan yang melakukan pemutusan kerja, dan setiap perusahaan punya berapa yang diputuskan, pasti otomatis nanti ada pengangguran besar-besaran. Nah itu baru dari sisi tenaga kerja. Ya, misalnya perusahaan A kurangi produksi, lakukan PHK lagi. Perusahaan B kurangi produksi, PHK juga. Perusahaan C mengurangi produksi, PHK lagi. Jadi sekian banyak perusahaan yang PHK itu mem-PHK tenaga kerjanya, itu secara nanti akan terakumulasi mungkin bisa ribuan, jutaan orang yang PHK. Nah itu masalah besar itu kan. Nah itu baru dari sisi tenaga kerja yang tadinya langsung mendapatkan upah atau gaji. Nah orang-orang juga yang tadinya mempunyai modal, kemudian dia dipakai oleh pengusaha, dia mendapatkan bagi hasil atau bunga, otomatis berkurang juga tuh pendapatan bagi hasilnya, berkurang juga pendapatan bunganya. Jadi sudah dua kan, yang pekerja buruh tadi sudah ada yang PHK atau berkurang, pendapatan berkurang. Yang punya modal yang tadinya bisa dipakai untuk bagi hasil atau dapat bunga, akibatnya karena nggak dipakai akhirnya menurun juga pendapatan bagi hasilnya. Yang tadinya punya tanah yang disewa oleh para pengusaha karena usahanya mengalami kemunduran, penggunaan tanahnya berkurang, akibatnya nggak disewa tanahnya, hilang pendapatan sewa kan. Kemudian yang berikutnya, yang tenaga ahli, yang punya skill, yang tadinya digunakan full, mungkin oleh perusahaan sekarang dikurangi atau bahkan diberhentikan sementara, juga kehilangan profitnya. Nah, oleh sebab itu, kalau yang namanya lockdown atau PSBB itu diteruskan, maka itu akan berdampak sangat luas dan sangat berat terhadap perekonomian. Jadi memang ini ada dua sisi yang bersebelahan ya. Dari satu sisi kesehatan, sisi yang lain ekonomi. Nah sekarang yang mana yang mau diselamatkan? Apakah kesehatan atau ekonomi? Kan gitu masalahnya. Nah ini kan pilihan yang sulit. Nggak mungkin pemerintah misalnya mengorbankan masyarakat untuk menyelamatkan ekonomi tok. Atau pemerintah memilih menyelamatkan kesehatan tapi ekonomi ambruk. Nggak mungkin. Jadi pemerintah dalam hal ini berusaha mengambil jalan tengah. Itulah sebabnya sekarang ini kita mengenal ada yang disebut new normal. Ya kan? Normal baru. Artinya pemerintah ingin mengaktifkan kegiatan ekonomi tadi itu supaya jangan kebablasan tadi itu, jangan sampai pingsan ya, jangan sampai semaput atau mati. Kayak tadi orang yang menahan napas, berapa lama? Apa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 3 bulan? Berapa lama kuat? Nah, jadi kalau sudah melihat situasinya yang semakin parah, kan pemerintah juga tidak mungkin diam mengambil kebijakan. Kalau begitu kita coba terapkan yang new normal. Nah, new normal ini artinya apa? Kita mau melakukan kegiatan ekonomi secara normal gitu ya, seperti pada waktu normalnya, tetapi ada syaratnya. Ya kan? Itu yang disebut new normal itu. Jadi ekonomi normal tetapi ada syarat. Syaratnya itu tadi menjaga jarak, ya kan? Kemudian apa? Menggunakan masker. Ini masker tadi saya pakai masker ya. Mana tadi masker saya? Nanti saya pakai masker. Ini sekarang saya buka aja. Nah, ya kan? Nah, pakai masker. Kemudian sering cuci tangan. Nah, ini minimal 3 ini dilakukan. Jadi artinya sekarang pemerintah atau dunia usaha silakan berjalan berproduksi seperti biasa. Supaya apa? Supaya bisa mempekerjakan lagi orang-orang tadi tuh yang sudah di PHK, panggil lagi. Yang tadi jam kerja dikurangi, tidak di fullkan lagi.
Yang tadinya bekerja jualan di pinggir jalan, ya jualan lagi. Yang tadinya ngojek berhenti, sekarang ngojek lagi. Tapi ikuti ketentuannya, ikuti protokol kesehatan. Nah, supaya apa? Supaya tadi dampaknya tadi itu tidak terlalu berat. Ya kalau saya kembali ke gambaran yang tadi itu ya, misalnya bernapas ya udah buka sedikit lah ya, bernapas sedikit-sedikit. Ya kan mungkin masih bau ya udah buka-buka sedikit. Tapi belum seperti biasanya masih menahan, mungkin masih pakai penghalang supaya baunya jangan terlalu menyengat. Nah, sama itu situasinya ekonomi juga begitu. Jadi pemerintah, oke, sekarang silakan berjalan lagi, bergerak lagi. Misalnya kan yang dulu kan yang misalnya mulai dari pengangkutan ya, pengangkutan yang namanya penerbangan itu kan berhenti kan ya. Kemudian Ya. angkutan darat, kereta api, bus, kemudian angkutan laut juga begitu, ya pelni, kemudian apalagi rental-rental itu kan, rental juga dibatasi, apalagi ojek ya, ojek kan berhenti total gitu beberapa bulan yang lalu. Nah sekarang oleh pemerintah silakan jalan, tapi ikuti protokol kesehatan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ini hancur betul ekonomi. Bayangkan penerbangan berhenti, nah itu berapa miliar tuh, berapa triliun kerugiannya kalau Kalau dalam. kalau saya lihat Pak, untuk sektor pariwisata, Iya, perhotelan, resto itu jelas itu kan. sepertinya juga belum ini ya, belum apa namanya, belum kelihatan begitu. Kalau penerbangan kan memang sudah banyak yang dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian ada kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi, seperti tes begitu. Tapi Ya, kalau pariwisata yang sebenarnya kan memang banyak yang belum begitu ya Pak ya. itu ada kaitannya semua. Jadi mulai dari angkutan dulu kan, orang kan nggak bisa melakukan wisata kalau angkutannya nggak jalan. Jadi memang mulai dari Ya. angkutan, apakah angkutan udara, angkutan darat, laut dan sebagainya. Nah, itu pun belum bisa menjamin bisa aktif. Seperti yang Mbak bilang, itu kan nanti butuh waktu lagi, butuh proses supaya bisa aktif lagi kan. Dan meskipun ini yang namanya angkutan sudah dimulai, nah itu belum tentu juga bisa langsung mulai 100%, ya bertahap kan. Makanya kalau kita lihat yang namanya, kan kaitannya kan erat itu nanti. Kalau kita misalnya dari angkutan, nanti itu masuk perhotelan, Ya. kemudian restoran, terganggu semua itu kan, berhenti kan. Hotel pasti menurun itu tingkat huniannya. Restoran pengunjungnya berkurang. Kemudian apalagi tempat-tempat wisata juga berkurang tuh pengunjungnya, malah malah banyak yang tutup kan. Nah, itu yang kelihatan kan. Jadi mulai bayangkan kalau seperti hotel itu berhenti, dari mana mendapat penghasilan kan? Otomatis tuh gimana tuh karyawan kan, bisa bisa dibayangkan ya. Tempat-tempat wisata yang tadinya mempekerjakan banyak orang, banyak pekerja, berhenti. Ya gimana tuh cara menggajinya kan? Itu pasti kan berdampak semua. Jadi itu kalau diteruskan akan berbahaya. Oleh karena itu kemudian pemerintah mencoba membuka sedikit kerannya supaya ekonomi bisa jalan, tapi dengan mengikuti protokol. Nah, jadi nanti yang namanya perhotelan, ya kan, pariwisata, angkutan, kemudian masuk juga itu nanti yang namanya sektor UMKM ya. Kan kan ya UMKM kan bertujuan kan, sektor usaha kecil dan Ya. menengah, ya kan. Jadi yang kena itu bukan hanya masyarakat ya semuanya. Jadi yang kena itu mulai dari masyarakat secara individu, rumah tangga, ya, usaha kecil kena, usaha besar kena juga. Ya, semua. Bahkan pemerintah juga kena, artinya pemerintah merasakan dampaknya itu. Dampak dari Covid ini sehingga pemerintah itu terpaksa melakukan eh, apa itu istilahnya refocusing anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang tidak sudah dianggarkan untuk ini sudah diplot sedemikian rupa. Dengan adanya COVID-19 ini itu direalokasi, direfocusing ya. Jadi misalnya yang tadinya untuk yang tidak terlalu penting, sekarang dialihkan untuk penanganan kesehatan, untuk pengadaan ya alat-alat kesehatan itu, mulai dari apa bajunya, celananya, sepatunya saya lihat itu ya, kacamatanya, maskernya, belum lagi nanti mungkin ada vitamin-vitamin yang diberikan itu untuk
menangani pasien ya, yang pasien yang karena itu kan dikasih vitamin. Belum lagi yang ada wisata-wisata itu yang masuk masuk hotel gitu kan. Kemudian yang ada lagi yang bantuan sosial masyarakat yang betul-betul kehilangan pendapatan sama sekali, itu terpaksa pemerintah harus memberikan apa tunjangan untuk kebutuhan Iya, pokoknya, ya beras ya kan. Kan kita lihat ya di televisi ya, diberikan bantuan ada disalurkan oleh iya. ada polisi yang salurkan, ada tentara, ada masyarakat menyalurkan, ada lembaga-lembaga sudah masyarakat ya, kelompok-kelompok masyarakat itu menyalurkan bantuan. Bukan hanya dari pemerintah, memang pemerintah juga menyediakan, tapi juga ada bantuan-bantuan dari kelompok-kelompok masyarakat, ormas-ormas. Itu kita lihat ya. Jadi kelihatan sekali bahwa COVID-19 ini dampaknya terhadap negara itu luar biasa. Nah, Maaf saya potong. ya. Kalau berbicara dampak, kira-kira dengan krisis yang pernah terjadi di Indonesia di tahun 98, apakah itu sama atau jauh berbeda gitu? Kalau berbicara Mungkin kalau krisisnya mirip, tapi pasti beda ya. Kalau yang krisis tahun 97-98 itu kan yang krisis hanya negara-negara ASEAN khususnya ya. Ya ya, Indonesia, Malaysia, ya kan Thailand dan sebagainya. Pokoknya negara ASEAN. Kalau negara-negara Eropa, negara Amerika itu nggak krisis. Jadi ibaratnya itu kita yang sakit, tapi di sana masih kuat dia, bisa menolong gitu kan, bisa kasih bantuan, bisa apa. Kalau yang sekarang ini beda, karena dia juga sakit, ya, sama kan, sama kita. Jadi kita sakit, ya. orang negara ASEAN sakit ya, negara Asia sakit, Eropa sakit, Amerika apalagi kan, malah dia yang paling banyak kan, Cina juga sakit. Jadi akibatnya ini semua, jadi nggak ada yang bisa menolong kalau begini nih. Jadi istilahnya sekarang itu ya menolong diri sendiri, harus berusaha sendiri bagaimana mengatasi krisis yang mengancam ini. Sebenarnya kita itu diambang krisis ya sekarang ini. Kalau misalnya ini nanti COVID-nya ini berlanjut sampai katakanlah sampai Agustus, apalagi sampai Desember, itu sudah bisa dipastikan bahwa tahun 2021 itu bisa terjadi krisis ya kan. Nah, oleh Hmm. karena itu ini nanti akan berdampak lagi pada bagaimana kalau sudah COVID-nya selesai. Ya kan, umpama nih nanti COVID-nya katakanlah selesai, kapan selesainya? Apakah selesainya nanti Agustus ataukah Desember atau nanti berlangsung sampai 2021, kita kan belum tahu. Jadi nggak ada yang tahu di kapan COVID ini akan berakhir. Maka itu juga akan memberikan dampak terhadap sejauh mana nanti ekonomi itu bisa pulih. Secepat apa nanti ekonomi bisa pulih. Kan ibarat sekarang ini kan sakit kan ya. Sakit sama orang sakit nih. Dia sudah kelamaan menahan napas umpama kita dia. Contohnya itu dia kelamaan nahan napas gitu. Dia sudah semaput, sudah pingsan-pingsan gitu. Nah, dia sekarang mau sehat lagi. Kan dia perlu dipulihkan toh. Jadi artinya tingkat pemulihan itu, kecepatan pemulihan tergantung seberapa berat sakitnya. Kalau sakitnya hanya ringan aja, ya berarti nanti kira-kira itu cepat pulih lagi kan. Kalau misalnya sakitnya sedang, ya parah, ya sedang begitu, ya mungkin dia butuh waktu mungkin lebih lama. Kalau parah sekali gitu ya, sudah sudah berat berat sekali sakitnya, maka tentu dia untuk pulih itu lebih lama lagi. Begitu. Kalau menurut Bapak, eh, di kondisi Indonesia yang seperti ini, kan kondisinya sakit nih. Hmm. Jadi dokternya adalah misalnya pakar ekonomi. Ya. Menurut Bapak, ini sakitnya seberapa parah? Kemudian kira-kira berapa lama penyembuhannya gitu? Jadi kan kalau kita perkirakan kan kemarin itu ini kita memang nggak bisa pastikan ya kapan dia Ya, akan pergi corona ini dan seberapa parah ekonomi kita. Nah, jadi kita para ahli ekonomi itu membuat skenario-skenario. Misalnya kalau COVID-nya itu nanti bisa selesai pada kuartal 2 ini, nah, iya kuartal 2 ya, misalnya bulan Juli
agak bulan Juni lah, bulan Juni. Kalau misalnya nanti bulan Juni ini kan ini sudah akhir ya. Bulan Juni ini sudah bisa turun, sudah berangsur-angsur pulih, sudah mulai pergi coronanya, maka itu dipastikan eh, dampaknya tidak terlalu berat sakitnya ya. Kalau misalnya dia Ya, nanti akhir Juli, iya kan Juli sudah masuk awal ya, awal Juli sekarang nih, Juli Pak. sudah Iya. Juli ya. Nah ini nanti kalau dia misalnya sampai pertengahan Juli sudah turun, nah itu bisa diperkirakan bahwa sakitnya nggak terlalu parah, ya ringan lah. Hmm. Tapi kalau sampai nanti Agustus, Agustus itu belum pergi, ya belum pergi, lah itu kita sudah bisa membayangkan itu sakitnya akan sedang gitu ya, akan ada penyakitnya sedang, itu agak sedang. Tapi kalau sampai nyebrang tahun, coronanya belum bisa diatasi, maka itu berat itu krisisnya. Nah, dampak yang paling nyata nanti itu adalah kelihatan dari pertumbuhan ekonomi. Ya kan, dari sudah kelihatan itu sudah diperkirakan itu kalau menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu ekonomi Indonesia itu akan tumbuh minus 0,4 ya kan persen. Itu dari Menteri Keuangan. Tapi kalau dari lembaga-lembaga yang lain, dari Bank Dunia, ya, dari IMF, itu dia memperkirakan lebih dalam lagi krisisnya. Nah, jadi ini memang kita tidak bisa memastikan seberapa berat. Tapi ini ada 3 skenario ini kemungkinannya. Jadi ada yang ringan, ada sedang, ada berat. Jadi kalau berat menurut perkiraan Menteri Keuangan itu sekitar pertumbuhan ekonomi itu minus 0,4%. Tapi kalau yang ringan saja itu kita masih bisa bertahan plus ya 2,3%. Nah, jadi itu nanti tingkat keparahannya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya melihat kira-kira seberapa besar dampaknya itu ya. Jadi dampak yang mungkin muncul itu karena karena lamanya kegiatan ekonomi itu misalnya berhenti atau berkurang kegiatannya, maka nanti itu kan akan dampak itu kan yang kelihatan sekali sekarang itu ya, sudah mulai kelihatan itu adalah permintaan menurun. Permintaan ya. Kenapa permintaan menurun? Karena tadi itu karena pendapatan menurun. Nah, karena permintaan menurun, maka itu akan berdampak pada dunia usaha. Apakah usaha kecil maupun usaha menengah, bahkan usaha besar, itu permintaan orang atau masyarakat terhadap barang-barang atau jasa hasil produksi itu kan menurun. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kegiatannya. Ya kan? Kan tadi ini kan pasti kan dia kurangi kan tadi tuh. Tadi tenaga kerja dikurangi, modal dikurangi, kemudian pemanfaatan lahan dikurangi, penggunaan skill dikurangi. Nah, ini untuk memulihkan seperti semula itu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Nah, berapa lama waktunya tergantung nanti nih, kira-kira sampai kapan nih COVID-nya nih? Sampai Juli, Agustus atau Desember kan? Nah, kita belum tahu nih, apalagi kalau sampai nyebrang. Jadi tingkat keparahan itu nanti tergantung pada lamanya wabah ini eksis atau bercokol di dunia ini. Tapi kalau nanti lebih cepat bisa diatasi, berarti itu nanti dampaknya nggak terlalu parah. Jadi memang yang dihadapi itu adalah karena kurangnya permintaan, dan itu nanti itu kalau misalnya terus menerus itu akan menciptakan apa yang disebut sebagai multiplier negatif. Jadi multiplier itu kan artinya karena jadi proses multiplier itu kan begini ya, kalau misalnya kita bahasakan ya. Jadi kalau umpama tadi itu pendapatan menurun, karena pendapatan menurun, daya beli menurun, maka barang dan jasa yang bisa dibeli berkurang. Kemudian karena
barang dan jasa yang dibeli itu berkurang, ada yang tidak laku, maka kemudian dilakukanlah produksi lagi tapi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya, maka mengurangi tenaga kerja, mengurangi modal, mengurangi tanah, mengurangi skill. Nah, itu namanya kalau dikurang ya, kalau misalnya dikurangi tadi, mengurangi tenaga kerja, berarti ada orang kehilangan pendapatan upah atau gaji ya. Kemudian mengurangi modal, ada orang kehilangan bagi hasil. Kemudian mengurangi penggunaan lahan, ada orang kehilangan sewa. Karena mengurangi penggunaan skill, ada orang kehilangan profit. Nah, itu akan menurunkan pendapatan. Jadi muter lagi nanti, dia muter menurunkan pendapatan, begitu tadi. Akan mengurangi lagi mengurangi daya beli lagi. Daya beli berkurang, mengurangi lagi produksi. Jadi begitu terus muter terus, tapi dia mengecil. Jadi istilahnya itu ekonomi itu mengalami mengkerdil. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dia ekonomi kerdil. Nah, ini dampak seperti itu yang terjadi tuh. Jadi ekonomi itu mengalami multiplier negatif karena dampak dari permintaan efektif tadi tuh. Nah, jadi itu dampak yang cukup akan sangat parah kalau itu berlanjut gitu ya. Jadi berlanjut semakin kecil dia, semakin kecil. Jadi semakin lama semakin banyak pengangguran. Barang-barang juga semakin sedikit. Ya, apalagi nanti kalau misalnya rantai pasoknya putus, otomatis orang misalnya perusahaan-perusahaan mau bikin barang atau jasa nggak bisa buat karena faktor-faktor produksinya nggak tersedia. Kenapa nggak tersedia? Karena ini nggak ada yang ngangkut mungkin dari tempat yang di mana itu faktor-faktor produksi itu. Padahal dia mau dipakai, misalnya di pabrik mau dipakai, tapi itu nggak bisa dapat karena nggak ada angkutan, terputus, nggak ada yang mau kerja. Nah, kira-kira akan begitu dampaknya. Jadi akan muncul yang disebut multiplier negatif. Oke, kalau dilihat dari yang Bapak sampaikan tadi, itu berarti melihat ekonomi itu tumbuh, itu atau ada perbaikan ekonomi itu termasuk dari kasus positif begitu Pak? Kan, Kasus positif. maksudnya begini. Jadi yang namanya multiplier itu ada positif ya, ada negatif, ada positif. Jadi kan dia seperti dia berputar ke semakin lama semakin membesar, itu positif. Ekonomi kan kalau dia bertumbuh ya, kalau dia bertumbuh kan semakin lama semakin besar kan itu ekonomi putarannya. Tapi kalau dia pertumbuhnya negatif, dia semakin kecil, semakin kecil. Nah, kalau berlanjut ini COVID, artinya kan orang akan bekerja itu dengan hati-hati ya, dengan terbatas, meskipun dia bisa bekerja tapi dibatasi. Nah, itu akan memberikan pengaruh pada aktivitas ekonomi. Nah, kalau aktivitas ekonomi terganggu kan sudah pasti itu akan ujung-ujungnya ya mempengaruhi kepada konsumen maupun kepada produsen. Bahkan bukan hanya itu, pemerintah pun ikut terpengaruh karena pemerintah yang tadinya bisa membelanjakan dananya untuk membuat infrastruktur itu terpaksa dialihkan untuk membeli alat-alat kesehatan, untuk dipakai untuk memberikan penyuluhan, dipakai untuk pemulihan ekonomi dan seterusnya. Jadi yang tadinya diperuntukkan untuk membuat infrastruktur untuk melancarkan kegiatan ekonomi itu terpaksa berhenti, terpaksa nggak dilanjutkan, terpaksa ini dana dialihkan untuk menangani masalah kesehatan dan mengantisipasi dampak ekonominya. Begitu. Kalau pemberlakuan sebelumnya kan ada diberlakukan PSBB gitu, tapi kemudian kan mulai dilonggarkan, PSBB tidak diperpanjang, kemudian sekarang beralih ke new normal. Nah, dari fase itu apakah ada semacam pertumbuhan ekonomi mulai kelihatan agak naik begitu Pak, atau masih sama saja? Pasti lebih baik ya dari sisi ekonomi nih ya, dari sisi ekonomi kita, dari sisi kesehatan mungkin agak berbeda, tapi kalau dari sisi ekonomi pasti ada bedanya itu kalau yang lockdown atau PSBB penuh dengan new normal.
Karena kalau dengan new Ya. normal itu artinya sudah memberikan kelonggaran, ya enggak? Jadi Ya. pemerintah sudah memberikan kelonggaran kepada orang-orang, individu, rumah tangga, perusahaan, ya, itu untuk beraktivitas, sehingga aktivitas ekonominya sudah bisa jalan lagi. Nah, kalau diteruskan yang PSBB itu full, ya pasti dampak ekonomi itu sangat sangat parah gitu ya, sangat besar. Ya, dengan adanya new normal ini berarti sudah bisa melakukan kegiatan tapi masih terbatas. Pasti lebih bagus dari segi ekonomi. Ya. Ya. Oke. Jadi eh, dari new normal ini ya harapannya ekonomi segera tumbuh gitu ya Pak ya. Tapi kan kalau dilihat memang belum semuanya begitu. Masih kita kan masih apa ya awal-awalan, masih awalan memberlakukan new normal. Karena kalau dilihat juga belum semuanya kemudian kembali normal, masih ada yang bertahap. Tapi kalau dilihat dari sisi eh, kita lihat yang online gitu ya Pak ya. Sekarang kan karena sebelumnya diberlakukan WFH, kemudian orang tidak boleh keluar rumah, jadi mau nggak mau online. Tapi kalau dilihat dari sisi online, sepertinya itu malah mengalami kenaikan gitu. Karena kan orang mulai beralih semua ke online, kemudian ada yang juga jadi istilahnya penjual dadakan secara online gitu. Nah, dari kondisi seperti itu eh, dibandingkan dengan yang kondisi normal itu apakah apa istilahnya ya termasuk bagian dari pertumbuhan ekonomi gitu Pak? Itu hanya salah satu cara saja kan. Kalau umpama Hmm. mau langsung sulit atau dibatasi, nah dengan adanya jual beli secara online itu salah satu alternatif untuk melakukan transaksi. Kan intinya kan kita mau melakukan transaksi ekonomi antara Ya. penjual dan pembeli. Nah, kalau secara langsung nggak bisa, nah salah satu alternatif yang bisa dipilih itu dengan online. Tapi untuk terjun atau melakukan belanja atau transaksi online itu kan tidak semua bisa. Tidak semua orang Ya. bisa melakukan transaksi online, ya kan? Hmm. Pasti kita sudah tahu syarat-syaratnya, ya kan? Kalau mau transaksi online itu, ya pertama orang itu paling tidak sudah bisa menggunakan memahami lah menggunakan internet, ya menggunakan pembayaran secara virtual, kemudian ya, bisa juga mempercayai eh, penjualnya. Kan itu orang kalau membeli online kan barangnya belum ada, belum nggak kelihatan, paling-paling gambarnya. Jadi nggak semua orang bisa begitu. Jadi orang juga mau belanja online itu bisa menjadi salah satu alternatif, tapi itu belum bisa sepenuhnya, belum bisa sepenuhnya menggantikan transaksi yang secara langsung itu. Tapi bahwa ada yang online itu ya lumayan gitu kan ya, bisa membantu. Nah, tetapi kan dalam new normal ini bukan yang online yang diandalkan, justru sekarang boleh jualan langsung seperti dulu, tapi mengikuti protokol kesehatan. Jadi yang online jalan itu hanya sebagai salah satu alternatif, tapi yang penjualan langsung pun itu sudah diperkenankan sekarang. Yang penting ikuti protokol kesehatan. Ya. Kalau berbicara dampak kan memang sangat luas, gitu. Kemudian kalau menurut Bapak, bagaimana caranya warga atau masyarakat, baik di situ karyawan yang di situ kena dampak, kemudian bisa bertahan dan bangkit di kondisi yang seperti ini? Mungkin ada solusi dari Bapak atau pandangan dari Bapak seperti apa? Jadi yang pertama untuk bangkit itu, pertama kan dari usaha sendiri.
Jadi masyarakat yang tadinya sudah punya usaha apa aja, ya sudah jalan, karena ada COVID kemudian berhenti, ya sekarang sudah bisa jalan lagi, karena artinya melanjutkan usahanya. Nah kemudian yang tadinya masyarakat mungkin yang punya pinjaman ataupun kredit, ya mungkin karena COVID, kemudian mereka kesulitan untuk bayar. Nah, pemerintah sudah memberikan lagi keringanan, bisa ditunda pembayarannya nanti kalau sudah waktu tertentu dia bisa bayar. Kemudian yang ketiga, bahkan pemerintah itu menyediakan juga apa istilahnya itu dana anggaran untuk melakukan pemulihan ekonomi. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti ada juga bantuan-bantuan langsung bagi pengusaha-pengusaha itu untuk menjalankan usahanya. Jadi umpama yang kita lihat itu kan sekarang seperti pajak ya, pajak ada yang bisa ditunda, ada bahkan yang digratiskan, kemudian PLN juga begitu, beberapa masyarakat tertentu itu bisa gratis kan ya, ada gratis, kemudian ada beberapa lagi itu yang 50%. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa segera pulih, artinya masyarakat itu sudah bisa menjalankan usahanya. Nah, kalaupun nanti sudah jalan masih mengalami kesulitan, itu nanti pemerintah akan menyediakan bantuan-bantuan, apakah bantuan permodalan ataupun bantuan dari sisi perpajakan, sehingga intinya itu bagaimana caranya supaya kegiatan ekonomi masyarakat itu bisa jalan lagi, baik dari sisi konsumen, produsen, ya bahkan pemerintah sendiri itu memprioritaskan bagaimana supaya aktivitas ekonomi itu bisa jalan lagi. Kalau program yang diluncurkan pemerintah atau ya yang selama ini diterima oleh masyarakat, kira-kira itu apakah sudah sesuai yang dibutuhkan dibutuhkan sama masyarakat, dan apakah itu kiranya sudah sinkron gitu Pak? Ya sebagai kebijakan kan pemerintah mengeluarkan kebijakan pasti ada juga dasarnya kan. Ya tentu mungkin secara global itu sudah sesuai dengan apa ya, katakanlah teori ekonomi yang selama ini kita ikuti. Misalnya kalau dari sisi Keynesian ya, kalau ekonomi mengalami problem, misalnya inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi tinggi, pengangguran tinggi, maka yang bisa dilakukan itu pengeluaran pemerintah ya diarahkan untuk bagaimana untuk bisa menciptakan permintaan efektif. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah mengalokasikan sejumlah dana untuk pemulihan ekonomi, ya itu satu. Kemudian ada lagi kebijakan pemerintah untuk mengalihkan atau merefocusing ya anggaran. Ini tujuannya itu untuk segera memulihkan permintaan efektif dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, ya kan? Kalau masyarakat enggak, terpaksa pemerintah yang melakukan. Nah, itu tujuannya supaya apa? Supaya yang namanya permintaan efektif itu bisa naik lagi. Karena kalau itu tidak bisa naik, ya pasti begitu mandek dia. Nah, jadi kalau menurut saya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekarang ini kan itu ya bertahap kan ya. Mulai dari awal sudah ada kebijakan, misalnya untuk dari sisi fiskal sudah ada kebijakannya, dari sisi moneter ada kebijakannya, kemudian diikuti lagi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan katakanlah suku bunga, kemudian beberapa lagi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemulihan ekonomi itu sudah diambil oleh pemerintah. Oke. Kemudian kalau kita lihat sebelum ada pandemi itu kan sudah ada pengangguran gitu ya Pak. Sudah ada pengangguran, kemudian di masa pandemi ada karyawan yang dirumahkan, bahkan di PHK. Kemudian di kondisi seperti ini kan sekolah-sekolah, kemudian juga universitas itu kan tetap ada istilahnya pembelajaran sekalipun via daring, kemudian mereka juga meluluskan, jadi
ada sarjana baru bermunculan, sehingga kan makin banyak SDM, tapi di kondisi seperti ini kan otomatis lapangan pekerjaan atau ya lowongan itu kan pasti agak apa ya, kurang begitu Pak. Kan biasanya kemudian banyak dibuka. Nah, di kondisi seperti ini untuk mereka-mereka itu kira-kira seperti apa Pak pandangannya ke depan? Kan ya orang yang katakanlah sarjana ya atau lulusan perguruan tinggi, memang tidak semuanya itu bisa ditampung oleh dunia usaha. Justru yang diharapkan itu mereka bisa menciptakan lowongan kerja, bisa 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 menciptakan sendiri lapangan kerja. Jadi tidak tergantung pada lowongan kerja yang ada. Seharusnya begitu kan. Jadi memang seharusnya para katakanlah fresh graduate itu ya, atau sarjana baru atau orang-orang yang baru lulus itu, ya kalau memang tenaga kesempatan kerja itu ada, apa salahnya? Tapi kalau umpama itu agak terbatas, memang seharusnya juga diharapkan bahwa mereka itu justru mampu menciptakan lapangan kerja, tidak tergantung semata-mata pada lowongan kerja yang disediakan oleh swasta maupun pemerintah. Karena itu sangat terbatas, misalnya mau jadi pegawai negeri. Dari sekian juta orang yang mau kerja, hanya berapa orang yang bisa diterima menjadi pegawai negeri. Kemudian di perusahaan swasta juga begitu. Dari sekian banyak orang yang lowongan kerja yang tersedia, tapi itu belum imbang dengan orang yang mau bekerja lebih banyak kan, masih lebih banyak lagi yang butuh pekerjaan, sehingga yang disediakan atau lowongan kerja yang ada baik itu di negara, negeri maupun swasta itu jumlahnya biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang mencari pekerjaan. Sehingga kalau orang tersebut tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, maka sudah bisa dipastikan dia akan menganggur. Karena daya tampung dari perusahaan-perusahaan swasta dan juga negara itu terbatas, lebih kecil dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang masuk. Gitu. Oke. Ya. Berarti ya harapannya dari lulusan-lulusan baru ini ataupun mungkin yang memang belum dapat pekerjaan itu bisa mereka justru yang menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya Pak, sehingga ya bisa membantu salah satunya untuk membantu perekonomian khususnya di sekitar mereka, di lingkungan mereka, jadi tidak terlalu bergantung gitu. Karena kan memang mungkin juga ada yang pengennya kerja, ada juga yang pengennya usaha seperti itu. Jadi bisa dibilang juga kembali ke diri mereka sendiri seperti itu. Ya, seharusnya begitu. Jadi orang yang masuk dalam dunia kerja itu tidak semata-mata hanya mengharapkan lowongan kerja yang tersedia. Seharusnya mereka berusaha menciptakan lapangan kerja. Kan justru itu yang diharapkan ya. Jadi dia bukan mencari pekerjaan, tapi justru dia mempekerjakan orang, ya kan? Nah itu banyak kalau kita sekarang ini, dia baru masih mahasiswa sudah punya usaha sendiri, sudah punya tempat kursus, sudah punya macam-macam kegiatan jasa, malah dia bisa mempekerjakan orang. Nah jadi harapannya seperti itu. Dan memang kalau hanya mengandalkan kemampuan pemerintah dan juga dunia usaha untuk menyediakan lapangan kerja itu, kalau di Indonesia ini masih relatif kurang ya, masih artinya masih lebih banyak orang yang mencari pekerjaan dibandingkan yang tersedia. Sehingga memang masyarakat itu supaya tidak menganggur ya berusaha mencari sendiri atau membuat sendiri lapangan kerja. Itulah sebabnya di kita itu hidup juga yang namanya sektor informal.
Untuk informal itu ya, ya seperti pedagang kaki lima, ya pedagang-pedagang yang banyak kita lihat itu di yang pokoknya sifatnya bukan bukan di kantoran ya, ya apakah di jalan pinggir-pinggir jalan atau di kaki lima, ya kan? Itu yang menyebabkan muncul seperti itu karena kesempatan kerja yang ada itu tidak mampu menampung semua tenaga kerja yang ada. Baik, kalau saya coba tarik kesimpulan dari yang eh, Pak Sanusi tadi sampaikan, intinya dari adanya pandemi COVID-19 ini pasti dampaknya besar dan luas gitu. Tapi tetap kita harus bangkit, harus bertahan, baik itu dari eh, masyarakat itu sendiri atau mungkin juga dari pelaku usaha. Sama-sama kita bangkit, kita mulai lagi karena sekarang juga ada istilahnya normal, jadi harapannya itu bisa eh, memperbaiki perekonomian di Indonesia. Nah, dari pemaparan yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada harapan atau mungkin ada pesan kepada masyarakat khususnya yang terdampak COVID dan yang akan bangkit kembali gitu Pak. Kalau yang terdampak semua terdampak ya. Jadi mulai Ya. dari pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang sektor informal, pedagang kaki lima semua, bahkan pengusaha kecil, pengusaha besar, termasuk pemerintah, eksportir, importir semua kena ya. Jadi intinya ini semua sektor, semua pihak itu kena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau saya ya manfaatkan ini ya kebijakan pemerintah ini untuk segera mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan seperti normalnya dulu. Ya, sebelum Covid itu, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau yang tadinya sebagai pedagang ya silakan dagang lagi, jalan lagi kan, tapi jangan lupa protokol kesehatan. Yang menjadi ojek ya, beca jalan lagi, tapi ikuti protokol kesehatan. Yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan, ya jalan lagi, kerja lagi. Nah, tapi ikuti. Jadi semuanya, jadi mulai dari masyarakat ya sebagai pekerjanya, kemudian pengusaha juga begitu, mengikuti juga protokolnya, protokol kesehatan pengusaha baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian apalagi yang sebagai guru begitu juga melaksanakan tugasnya, ikuti protokol. Sebagai siswa atau mahasiswa ikuti juga, jalan juga seperti biasa, tapi semuanya mengikuti. Jadi intinya sekarang ini kita lakukanlah kegiatan-kegiatan yang dulu waktu belum ada COVID itu kita lakukan dengan lancar, dengan baik. Sekarang lakukan lagi, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Yang penting ikuti. Di samping itu kan pemerintah juga sudah punya membackup kan, misalnya sudah mengikuti protokol, ternyata masih kena juga ya.